Alright guys, okay, for now we will discuss about skill 41, right? Skill 41 di TOEFL-nya Longman, bagian structure ya. Oke, di sini ada recognize irregular plurals of nouns, right? Jadi mengenali kata-kata benda yang plurals, yang irregular ya, plural jamak dan irregular. Irregular itu ya tidak beraturan ya. Kata benda yang jamak dan tidak beraturan kayak gitu guys. Contohnya kayak orang, kalau satu kan person, kalau orang-orang banyak ya, banyak orang itu bukan person tambah s person segitu, enggak kayak yang lain-lain kayak buku, buku cuma book terus books, enggak. Person itu kalau banyak people gitu ya, kalau banyak dia people bukan persons gitu. Kayak contohnya child, anak kecil ya, child, kalau banyak kan children gitu ya. Tapi saya pernah lihat ya, ini disclaimer aja, saya pernah lihat persons itu ada, orang nulis persons dan itu bener ada kayak gitu. Tapi kok kayaknya jarang ya gitu. Tapi fokusin di materi yang ini, di skill yang ini adalah fokusnya adalah teman-teman harus bisa menentukan ini kata bendanya banyak apa satu sih ini kayak gitu guys ya. Contohnya nih, contohnya gini. Different criteria was used to evaluate the performers. Nah, kriteria berbeda digunakan untuk mengevaluasi penampilnya. Oke, criteria, ada kata criteria di situ guys. Nah, kalian pasti mengira kriteria itu adalah tunggal, ya kan? Satu kriteria, bukan. Kalau tunggal itu criterion, oke? Kalau kriteria itu banyak, berarti nggak pakai was, pakainya were gitu guys. Different criteria were used to evaluate the performance, gitu yang benar, gitu guys ya. Jadi kan berarti ini hafalan, lebih ke hafalan ya Sir ya. Iya hafalan. Oke, coba kita lihat di hafalannya ya, beberapa ini ya, regular pluralsnya ya. Nah, ini ada yang vowel change. Vowel change maksudnya adalah cuman berubah vowelnya aja. Kayak laki-laki man satu, kalau banyak man. Gimana cara ngedengerinnya, Sir? Cara ngebedain kalau didengerin. Kalau laki-laki man, mangap man. Kalau ini laki-laki banyak itu man biasa. Man, 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 bedanya gitu. Kalau cewek woman, kalau banyak women ya, women. Tulisannya silakan diapalin ya. Foot itu kaki, feet itu kalau banyak ya. Tooth itu gigi satu, kalau teeth itu gigi-gigi ya. Terus ada goose, nah itu angsa ya kan, kalau banyak geese ya kan. Tikus, mouse, kalau satu, kalau banyak mice gitu. Terus ada yang ketambahan en, tambahan en kayak child jadi children ya kan, anak kecil jadi children ya. Ox, sapi kalau nggak salah ya, sapi lah intinya jadi oxen ya kan kalau banyak ya kan. Terus singularnya sama. Nah kalau ini yang ribet nih, singularnya sama, jadi kata-katanya itu sama guys, nggak ada bedanya. Jadi mau satu mau banyak ya sama aja. Kayak rusa, rusa ya, deer ya, kalau banyak rusa ya deer. Ikan, fish, banyak ikan ya fish. Kalau fishes, saya pernah lihat fishes Sir, ada es-nya. Kalau fishes itu berbagai ya, ikannya banyak dan beda-beda jenis ya, kayak tongkol, kerapu, gurame, nila gitu, baru-baru fishes. Kalau tongkol, tongkol terus ada ribuan, meskipun ribuan ya, 1000 of fish, kalau tongkol ya. Kalau cuma sejenis ya, gitu guys, banyak pun tetap fish. Salmon, salmon sama salmon, ikan salmon. Sheep domba, sheep juga kalau banyak. Terus trout ya kan, ikan, nama ikan ya, kalau satu trout, kalau banyak juga trout gitu. Terus ada yang ketambahan, isnya dirubah jadi s. Nah, analysis jadi analysis, ses gitu ya. Analysis. Axis, itu sumbu ya guys ya. Kalau banyak access. Crisis jadi crisis. Diagnosis jadi diagnosis. Dugaan, hypothesis jadi hypothesis, right? Parenthesis itu ini kurung tanda kurung guys, parenthesis, right? Gitu. Terus ada synthesis jadi synthesis, right? Synthesis itu perpaduan. Terus ada thesis, right? Tesis ya, maksudnya kayak skripsi, pernyataan kayak gitu. Terus ada yang ketambahan a, berakhir dengan a maksudnya. Bacterium, bakteri maksudnya.
Bacterium kalau cuma satu bakterinya, kalau banyak ya bakteria. Kurikulum kalau cuma satu, curriculum. Kalau banyak curricula. Data itu ternyata data itu banyak loh guys, data. Kalau tunggal dia datum ya, datum. Satu data berarti satu data berarti one datum, bukan one data. Fenomena kejadian ya, phenomenon kalau banyak fenomena. Oke. Terus criterion kalau satu kriteria ya, kalau banyak criteria ya, kalau satu criterion gitu ya, kalau tunggal. Terus usnya usnya diganti i ya, alumnus ya. Jadi ini alumni maksudnya, alumnus jadi alumni. Bacillus, bacillus itu basil ya, bacillus jadi basili. Kaktus, cactus jadi cacti. Jamur, fungus jadi fungi ya kan. Inti, nucleus jadi nuclei. Radius ya, radius jadi ready gitu ya. Terus stimulus rangsangan itu kalau tunggal stimulus, kalau banyak stimuli ya. Terus silabus itu kayak rancangan gitu ya, rancangan pembelajaran, syllabus kalau banyak silabi gitu. Wah, susah juga sih hafalan ya. Iya, ini hafalan guys. Jadi semakin skillnya semakin tinggi, semakin ini ya, semakin sulit ya. Jadi saran saya teman-teman kalau nonton itu berurutan ya, jangan sampai ada yang kelongkap ya. Biar mantep, semakin kayak tangga itu semakin ini ya, tangganya step by step gitu intinya. Oke, kita nyari contoh yang banyak di exercise 41 aja ya. Oke, ini cuma ngebenerin yang salah-salahnya aja, kata-katanya yang salah, terus ya udah, biar buat latihan ya, biar kita juga dapat contoh yang banyak. Oke, nomor 1 guys, itu masih salah ya. Nomor 1 parenthesis is needed. Nah, kan ada kata is ya. Is itu kan tunggal. Tunggal berarti bukan parenthesis tapi parenthesis. Biasa parenthesis i pakai i ya. Parenthesis kayak di kotak tadi ya. Parenthesis kalau tunggal pakai parenthesis. Artinya apa, Sar? Artinya tanda kurung ya. Nomor 2-nya udah benar. He wants to go on fishing trip this weekend because he has heard that the fish are. Boleh nggak fish ketemu are? Boleh, kan fish bisa banyak juga. Nggak masalah. Nggak masalah. 3. The syllabi for the courses is included. Nah, syllabi kan banyak. Kalau syllabus satu, kalau syllabi banyak, ya kan? Yang di kotak tadi berarti ini ya, pakainya are ya, bukan pakai is gitu guys. Terus yang nomor kalau mau ditebak silakan di pause dulu ya guys ya, seperti biasa ya. Nomor 4-nya the diagnosis that he heard today were not. Nah, diagnosis itu apa? Satu ya. Diagnosis. Diagnosis satu. Kalau yang banyak itu pakai e ya kan, diagnosis gitu kan. Kalau diagnosis satu berarti bukan pakai were, pakainya apa? Pakainya was gitu ya guys ya. Tunggal. Nomor 5-nya udah bener tuh, the crisis is not. Crisis satu ya, is ketemu is boleh. Not going to be resolved until some of the pressure is relieved. Oke, crisis ketemu is, benar. Nomor 6-nya all of the alumni are. Nah, alumni banyak ya, alumni ketemunya are, benar ya. Kalau satu apa? Alumnus ya kan, alumnus kalau cuma satu. Alumni banyak, oke, are, benar. Oke, nomor 7 sekarang guys. A flock of geese were gini. Geese itu memang angsa-angsa ya, banyak ya. Tapi gini guys, kalau ada kata a flock ya, flock itu dianggap satu ya. Kita larinya ke sebelum preposisi of. Sebelum of kan ada flock ya, sekumpulan artinya. Nah, larinya itu ke situ, bukan ke geese-nya, tapi ke a flock-nya, a flock gitu ya. Berarti itu were-nya harusnya was gitu guys. Ini tambahan aja. Oke, jadi materi ini materi yang disempilin untuk tambahan ya, buat ngetes kita pemahaman untuk materi yang sebelumnya masih ada apa enggak gitu ya. Nomor 8-nya sekarang. Nomor 8, the teeth in the back of his mouth needs. Nah, ada kata needs. Needs itu kan tunggal ya. Untuk benda tunggal berarti teeth-nya itu salah, harusnya tooth, gigi aja, tooth in the back of his mouth, apa di belakang mulutnya. Alright. Nomor 9-nya the fungi has. Bukan fungi. Kalau satu itu fungus ya. Fungus dong. Fungus apa jamur cuma satu, fungus ya. Kalau fungi itu banyak ya.
Nomor 10-nya, the sheepdog is chasing after the sheep which are heading over the hill. Sheepdog. Mana ini? The sheep ya. The sheepdog ketemu is. Bener. The sheepdog ketemu is. Kan satu. After the sheep which are sheep. Oh iya, sheep bisa ya, bisa banyak juga ya. Sheep bisa satu, bisa banyak ya. Alright, bebas dia berarti. Oke, gitu guys. Oke, gitu aja. Kalau ada pertanyaan silakan ketikkan di kolom komentar. Kalau bisa nanyanya pakai menitnya ya guys ya. Itu ada kan di kolom komentar itu ada tanda menit-menit berapa, itu diklik aja, nanti ada. Biar saya cepet ngejawabnya, biar cepet ya, biar nggak bingung kalian nanyanya apa gitu ya. Alright, kalau udah ngerti, kalau udah paham, lanjutin ke skill 42. Di skill 42 ada distinguish the person from the thing. Bedakan orang sama benda ya. Ya kan orang beda memang sama benda. Iya, kalau memang beda ya pastinya gampang nanti ya di skill 42 ya ngerjainnya ya. Oke, kita lanjut di skill 42. Jangan lupa share channel ini ke teman-teman kalian yang juga lagi belajar TOEFL ya guys ya. Alright, thank you very much.